Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Juara-juara. Juara. Ya, jadi hari ini kita akan mengadakan presentasi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Namun sebelum kita masuk ke dalam sesi, alangkah lebih baiknya supaya kita hadir sepenuhnya di sini, kita adakan ice breaking dulu Bapak dan Ibu. Kita berdiri dulu semua, kita berjoget. Ini joget penguin dance, jadi supaya kita senang, relax, dan kita pun bisa mendapatkan pembelajaran yang baik. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sering napas lagi. 5, 4, 3, 2. Ya, balik. Orang balik. Ayo. Kibas gembira. Ayo. Iya. Oke. Udah ya? Ya, oke. Ya nanti kalau terlalu lama, ya, takutnya nanti terlalu lama jadi kecapean, nggak konsentrasi lagi. Padahal kita mau membuat supaya lebih konsentrasi ya kan? Iya. Cek, ya. Jadi Bapak dan Ibu, tujuan daripada kegiatan kita hari ini yaitu supaya kita dapat memahami apa itu disiplin positif dan bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita tempat kita mengajar. Bapak dan Ibu, kita mulai saja pembelajaran kita. Sudah segar atau masih kurang segar atau sudah terlalu panas? Sudah mantap ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Bapak dan Ibu, speaking tadi sudah. Sekarang kita masuk ke materi kita. Yang pertama yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di mana di dalam kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, memiliki kebebasan, memiliki kesenangan, dan kebutuhan untuk penguasaan. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bapak dan Ibu juga pasti ingin mendapatkan kesenangan ya Bapak dan Ibu. Ada senang dan juga ingin mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang, memiliki kebebasan, memiliki penguasaan dan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup yang dimaksud di sini Bapak dan Ibu yaitu bisa mengenai tentang
kebutuhan untuk makan, lapar. Jadi bisa saja kita, apalagi sekarang misalnya jam-jam kritis, kita tidak bisa konsentrasi karena apa? Ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan rasa lapar, rasa capek, rasa ngantuk. Dan bisa juga kebutuhan bertahan hidup itu contohnya, misalnya seperti satu waktu kita bertemu dengan seekor ular, misalnya kita berjalan, kita jumpa dengan ular, kita bisa langsung refleks ambil kayu, kita pukul si ular itu. Karena apa? Ada rasa nyaman kita yang terganggu. Kita menginginkan kebutuhan bertahan hidup. Jadi begitu juga di dalam kehidupan anak didik kita, mereka juga menginginkan 5 kebutuhan dasar ini. Mereka inginkan bertahan hidup, mereka inginkan kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Sehingga di dalam memenuhi kebutuhan itu, anak-anak kita ataupun manusia itu memiliki motivasi tersendiri. Dan Dickerson juga di dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi manusia di dalam melakukan suatu tindakan ataupun perilaku. Yaitu yang pertama, dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Inilah yang disebut dengan tingkat terendah daripada motivasi manusia. Dia melakukan sesuatu itu supaya tidak kena hukuman, tidak merasa sakit, menghindari ketidaknyamanan. Dan ini masuk ke dalam motivasi yang dipengaruhi oleh luar, dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga ini masuk ke dalam motivasi eksternal. Dan yang kedua, sama halnya juga dengan hukuman tadi, ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini juga masuk sifat dari luar. Ketika ada imbalan, ketika ada hadiah, dia akan bersemangat untuk melakukan itu. Tapi ketika tidak ada imbalan atau hadiah untuk melakukan itu, bisa saja dia tidak lagi melakukan hal itu. Sehingga ini juga masuk ke dalam kategori motivasi eksternal. Namun yang ketiga, ada namanya motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Inilah dia nilai-nilai yang ada di dalam diri mereka, sehingga ini menimbulkan motivasi internal dari kesadaran dirinya. Bapak dan Ibu, mungkin sedikit saya bertanya kepada kita semua. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, motivasi yang mana yang lebih baik? Apakah karena hukuman, imbalan, atau memang karena sudah kesadaran? Kesadaran. Jadi inilah yang akan kita sampaikan, supaya anak didik kita itu memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu, bukan karena motivasi eksternal. Nah, namun selanjutnya saya mau bertanya dulu kembali kepada kita semua di sini. Kira-kira mana yang lebih baik, motivasi takut hukuman atau mendapat imbalan? Ada yang mau memberikan komentar, kira-kira mana sih yang lebih baik, dia melakukan itu karena takut hukuman atau supaya mendapatkan imbalan? Ada yang mau berkata apa di situ, Bapak dan Ibu? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan penghargaan dan orang lain itu masih bersifat eksternal. Jadi bisa saja hadiah yang kita berikan kepada anak itu bisa menjadi hukuman. Artinya apa? Suatu saat ketika dia tidak mendapatkan imbalan itu lagi, dia itu masalah hukum. Dan tidak hanya itu, bisa juga menimbulkan kesenjangan sosial. Misalnya seseorang yang berhasil, kita berikan hadiah, kita berikan imbalan. Teman-temannya yang lain bisa juga menjadi
menjadi suatu hukuman. Bisa hukuman kepada yang menerima, bisa juga hukuman kepada lingkungan, bisa juga hukuman kepada yang memberikan. Karena kita suatu saat tidak mampu lagi memberikan hadiah atau penghargaan seperti itu kepada anak itu, sehingga dia merasa hukum. Jadi sehingga di sini yang mau ditimbulkan itu adalah motivasi atau perilaku yang bersifat internal. Nah, untuk menimbulkan motivasi internal ini Bapak dan Ibu, di sinilah kita diharapkan untuk menerapkan disiplin positif. Di mana di dalam disiplin positif ini kita mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan lebih ke arah disiplin diri untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya, bukan lagi dari luar atau akibat paksaan, akibat daripada takut ada rasa sakit, hukuman, ataupun karena pujian, imbalan, ataupun hanya karena diawasi. Jadi kalau di dalam disiplin positif ini kita menekankan anak itu sudah memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan itu karena nilai-nilai kebajikan yang sudah dia yakini. Sehingga Bapak dan Ibu, kita di sini membuat suatu keyakinan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang diyakini oleh anak-anak didik kita untuk mereka kerjakan, sehingga sifatnya bukan lagi aturan yang dikerjakan karena diawasi atau kalau tidak dikerjakan ada konsekuensi, tetapi ini keyakinan sudah dari dirinya untuk melakukannya dan dia melakukan itu dengan sukarela, dengan senang hati, karena dia mengetahui nilai-nilai yang dia akan peroleh daripada apa yang dia lakukan dari tindakan itu. Sehingga dalam mewujudkan keyakinan kelas ini, guru berperan untuk mewujudkan kesepakatan antar warga kelas, mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan dapat diterapkan di sekolah. Dan keyakinan ini akan ditinjau secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu untuk bisa diperbaharui kembali. Nah, nilai-nilai kebajikan ada beberapa, namun pada saat ini yang saya lihat di kondisi sekolah kita, menurut pengamatan saya, inilah yang menurut keyakinan saya yang perlu kita kuatkan di dalam nilai-nilai kebajikan di dalam anak didik kita, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa bertanggung jawab, menghormati orang lain, komitmen, kesehatan, dan kejujuran. Sehingga di dalam keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama dengan siswa, ada 6 kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kami buat, yaitu yang pertama, meyakini pentingnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan yang kedua, meyakini tentang perlunya menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Ini nilai kebajikannya bertanggung jawab mereka untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kelas masing-masing. Nilai kebajikan yang ketiga yaitu menghargai. Meyakini sangat penting untuk menghormati dan menghargai orang lain. Menghargai dia dari pendapatnya, dari penampilannya, dari kemampuannya. Harus dihargai karena setiap manusia itu unik, memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Dan juga nilai keyakinan yang ketiga yaitu tentang kebajikan komitmen. Siswa meyakini penting hadir tepat waktu, yaitu 15 menit sebelum bel. Karena 15 menit sebelum bel mereka sudah bisa mempersiapkan mejanya,
untuk mempersiapkan alat tulisnya dan yang lain-lain, sehingga mereka akan sekolah tidak buru-buru di dalam pembelajaran. Mereka sudah bisa nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Dan nilai kebajikan yang ketiga yaitu tentang kesehatan. Meyakini sangat penting mandi dan gosok gigi dan sarapan pagi. Jadi anak-anak meyakini bahwa pentingnya mandi itu untuk kesehatan mereka. Gosok gigi itu juga untuk kepentingan kesehatan mereka dan juga sarapan pagi. Sehingga di dalam pembelajaran mereka sudah memahami perlunya kesehatan mereka di dalam mengikuti pembelajaran. Begitu juga dengan kejujuran, meyakini penting mengerjakan tugas dengan jujur dan sebaik mungkin. Karena memang di kelas waktu itu masih saya lihat banyak siswa yang mengerjakan tugas itu tidak dengan jujur, hanya mengcopy paste tugas daripada teman-temannya. Bahkan di sekolah mereka duduk bersama langsung menyalin tugas dari temannya. Dan yang lebih parah, ada pula beberapa orang itu dia ambil buku temannya, dicoret nama temannya, digantikan menjadi namanya sendiri. Nah, sehingga untuk itu perlu dibuatkan yaitu keyakinan untuk berlaku jujur. Jadi untuk menerapkan disiplin positif ini Bapak dan Ibu, di sini juga ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di dalam mewujudkan bagaimana disiplin positif itu ada posisi penghukum. Posisi penghukum ini guru itu bertindak sebagai penghukum. Ketika ada salah, anak dipanggil langsung dihukum. Dan biasanya hukuman itu terserah daripada siapa yang memberikan hukuman. Bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk psikis, atau bisa juga yang lebih parahnya dia menciderai, bisa menciderai. Nah, itu dia hukuman. Dan biasanya hukuman itu terkadang tidak nyambung. Anak dalam terlambat, hukumannya pukul. Anak tidak mengumpulkan tugas, belum mengerjakan tugas, hukumannya diberikan hormat bendera. Kan tidak nyambung dia seperti itu. Jadi ada juga posisi kontrol guru yang membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini, misalnya guru menyatakan kepada murid, ya kan, gara-gara kalian ini ribut kalian sewaktu pembelajaran, saya dipanggil kepala sekolah di kantornya, saya dimarahi, saya dibilang di situ tidak bisa mengajar, tidak bisa menguasai kelas. Gara-gara kalian itu, jadi bapak kena hukuman dari bapak kepala sekolah. Akhirnya dengan seperti itu anak merasa bersalah dan anak itu bisa mentalnya jadi turun karena dia merasa aku membuat kesalahan sehingga ibu itu, bapak itu menanggung akibatnya. Dan ada juga posisi kontrol teman. Nah, sebagai teman, jadi guru memperlakukan siswa itu sebagai teman dan siswa itu pun menganggap guru itu sebagai temannya dan dia melakukan itu seperti melakukan kepada teman. Dan ada juga posisi kontrol guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau, nah ini biasanya gurunya langsung bilang seperti ini. Nah, semalam kamu sudah melakukan kesalahan. Hari ini pun kamu sudah melakukan kesalahan. Besok kesalahan apa lagi yang kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Apa yang kamu lakukan supaya tidak melakukan kesalahan itu lagi? Tidak seperti itu. Atau kamu sudah melakukan ini, apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Itu aja kalau posisi pemantau. Sedangkan kalau posisi manajer, di sini diharapkan kita guru mengambil posisi seperti manajer. Di sini kita melakukan, menyadarkan dan mengajak siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi di dalam posisi kontrol guru, sebagai penghukum
itu disebutlah itu sebagai identitas yang gagal. Karena di dalam posisi penghukum itu, guru biasanya memberikan hukuman kepada anak itu, dan anak itu sebenarnya melakukan itu bukan karena kelelahannya. Bahkan dia melakukannya itu mungkin dengan bersungguh-sungguh, atau mungkin dia itu melawan sebenarnya. Dia itu memberontak. Jadi dia melakukannya itu hanya karena terpaksa, karena paksaan, bukan dari dirinya. Sedangkan di dalam posisi kontrol sebagai pembuat resah, ini juga merupakan posisi yang identitas yang gagal, di mana anak di sini dia merasa bersalah, dilimpahkan kesalahan itu kepadanya sehingga dia mentalnya bisa terganggu. Dia melakukan sesuatu itu, kemana ya? Gitu. Akhirnya rasa percaya dirinya hilang, berkurang. Itulah dia kalau posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat bersalah. Dan kalau bisa ini jangan lagi ada di antara kita, karena ini adalah identitas yang gagal. Anak melakukannya itu bukan dari dirinya, bahkan dia melakukan itu pun dengan berontak sebenarnya. Dan selanjutnya ada posisi teman. Di dalam posisi teman, guru mengambil posisi sebagai teman bagi siswa. Dan sebagai pemantau, guru juga mengingatkan siswa tentang pelanggaran yang dia lakukan dan konsekuensi yang akan dia terima. Ini masuk ke dalam identitas yang berhasil atau sukses, tetapi motivasinya masih motivasi secara eksternal. Siswa melakukan itu karena guru A, belum tentu dia melakukan kepada guru si B. Dia melakukannya itu ketika dilihat oleh guru si A. Ketika guru si C yang melihat, mungkin dia yang melakukannya. Itulah dia identitas berhasil memang, tetapi masih secara eksternal. Namun sebagai manajer, guru mengambil posisi menguatkan anak untuk bertanggung jawab, melakukan apa yang dia yakini, dan membantu siswa untuk menemukan setiap solusi dari permasalahan yang dia alami. Jadi suatu saat dia memiliki permasalahan, dia sudah mampu untuk mengambil solusinya, memimpin dirinya sendiri, sehingga timbullah motivasi dari dalam diri si anak tersebut. Nah, jadi di dalam posisi tersebut ada juga di sini namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman kita sudah ketahui apa itu hukuman. Hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Dan dengan hukuman itu biasanya anak tidak nyaman, ataupun anak bisa tidak nyaman, bisa dendam kepada gurunya dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga anak bisa merasa tersakiti dan dia merasa korban yang tidak mendapatkan keadilan, sehingga hukuman yang diberikan itu merupakan identitas. Apakah bisa ini mendapatkan disiplin positif dengan hukuman? Hukuman memang bisa memberikan disiplin positif kepada anak, tapi masih dalam jangka waktu yang pendek, dan bisa saja itu terjadi memberikan dia melakukan sesuatu itu dengan hukuman, tetapi berontak di dalam dirinya. Tapi dalam jangka waktu yang panjang belum tentu itu bisa terjadi. Dan kalau bisa pun hukuman itu adalah
sebagai alternatif terakhir daripada tindakan yang diberikan oleh guru. Dan berikutnya ada di sini juga untuk menyampaikan atau menjadi identitas, menuju identitas yang sukses, yaitu menerapkan disiplin dengan konsekuensi. Kita mengajarkan kepada anak ketika dia melakukan kesalahan, kira-kira apa konsekuensi yang akan dia lakukan untuk memperbaiki itu. Dan di sini juga anak bisa merasa tidak nyaman dengan harus melakukan konsekuensi yang diberikan itu. Dan korban bisa saja diabaikan, dan anak yang memberikan konsekuensi itu bisa saja merasa tidak nyaman. Namun di dalam identitas sukses restitusi, yaitu memberikan pilihan kepada anak untuk memperbaiki tindakan yang dia lakukan dan menguatkan anak untuk melakukan hal-hal yang ia percayai sehingga timbul motivasi dari dalam dirinya dalam jangka yang sangat panjang, dan murid dikuatkan akan nilai-nilai kebajikan yang dia peroleh. Jadi di sini identitas gagal, hukuman tadi yang sangat negatif, dan konsekuensi itu sepertinya dia netral, tetapi di dalam restitusi dia itu akan membuat aura positif, nilai-nilai positif dari anak tersebut. Nah, jadi untuk mewujudkan disiplin positif tadi, kita diharapkan mengambil posisi guru sebagai manajer, bukan lagi menghukum, bukan lagi pembuat bersalah, teman ataupun pemantau, tapi kita diharapkan mengambil posisi sebagai manajer, di mana di sini kita membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendorong serta mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, mampu memimpin diri sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya sendiri. Jadi tugas guru sebagai manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Karena seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan yang lebih kuat, dengan nilai-nilai positif yang dia miliki, menjadikan karakternya menjadi lebih kuat. Sehingga sebagai manajer, guru akan berkata kepada siswa, apa yang kita yakini. Tadi sudah ada keyakinan kelas, kita kembali kepada keyakinan kelas tadi. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Jika kamu memperbaiki itu, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu? Gambaran seperti apa dirimu? Dan apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk selanjutnya untuk memperbaiki kualitas diri? Jadi inilah yang akan diberikan pertanyaan kepada anak itu, sehingga anak itu merefleksikan dirinya untuk mendapatkan cita-cita ataupun mendapatkan keyakinan yang dia harapkan dari dirinya. Nah, jadi di dalam posisi manajer itu kita perlu menerapkan yang namanya restitusi, yaitu restitusi ini adalah istilah yang digunakan di dalam ranah hukum, yaitu proses yang berkaitan dengan bentuk ganti rugi yang diterima oleh korban dari tindakan pidana. Tujuan pemberian restitusi untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan korban seperti semula sebelum kerugian terjadi.
Artinya di sini restitusi itu adalah memulihkan keadaan, memulihkan hubungan, memperbaiki hubungan. Sehingga restitusi membantu individu memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk tujuan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi bukan melakukan itu karena faktor dari luar, tapi dari keyakinannya sendiri. Sehingga restitusi itu menurut Gosel dibuat di sini bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di dalam langkah-langkah restitusi itu ada segitiga restitusi, yaitu validasi mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas ini bisa kita buat pertanyaan kepada siswa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Artinya kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan dia dalam kondisi emosi, kondisi sedih, kita langsung memberikan kepadanya tindakan, tetapi kita harus stabilkan dulu sehingga dia bisa menerima apa yang akan ia dapatkan atau apa yang akan ia pikirkan, apa yang dia yakini di dalam memperbaiki dirinya. Dan demikian juga di dalam validasi tindakan yang salah, bisa kita sebutkan di sini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apa cara yang lebih efektif untuk melakukan, apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Jadi dia ditanyakan apa yang dilakukan itu sudah benar tidak? Adakah cara yang lebih efektif lain? Seperti itu. Dan banyak menanyakan kemauan, di sini kita tanyakan kembali keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki keyakinan ini? Sehingga terjadilah nanti murid-murid itu seperti yang dia inginkan. Sehingga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, anak akan merefleksikan dirinya dan akan menemukan jati dirinya seperti apa nanti dia menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab. Jadi belajar Bapak dan Ibu. Jadi supaya lebih semangat, kita ice cream dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, kita berdiri dulu sebentar. Ice cream aja dulu karena sudah jam-jam apa biar lebih relax. Oke, kita berdiri dulu Bapak dan Ibu. Kalau tadi sudah berjoget, sekarang kita peragakan aja ya, panjang pendek ya, panjang pendek aja. Kalau saya sebutkan panjang, Bapak dan Ibu peragakan pendek. Kalau saya katakan pendek, peragakan panjang. Kalau bisa Bapak dan Ibu berhadapan supaya bisa melihat kawannya siapa yang benar, siapa yang sudah konsentrasi di sini semua. Kalau bisa Bu Fitri, pindah di sini biar ada pasangan daripada Ibu yang paling cantik. Iya. Oke, kita mulai ya. Panjang. Oh, betul. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Oke, kita nyanyikan ya.
Panjang pendek, panjang pendek, pendek pendek, panjang panjang, pendek pendek, panjang pendek, pendek panjang pendek. Oke, oke. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita lanjut ke segitiga restitusi. Di segitiga restitusi, Bapak dan Ibu, di sini ada tahapannya tadi 3. Yaitu yang pertama apa tadi Bapak dan Ibu? Memvalidasi, menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Jadi yang bisa disebutkan di sini, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Jadi bukan mencari siapa yang salah, tapi di sini diharapkan dia di dalam identitas ini, anak itu menyadari bahwa kesalahan itu bisa saja terjadi, tetapi perlu ada solusi perbaikan seperti itu. Jadi di dalam memvalidasi tindakan yang salah juga proses memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid tersebut. Bukan berarti membuatkan tindakan yang salah itu lantas dilakukan, tetapi lebih menguatkan pemahaman tentang alasan murid melakukan tindakan tersebut. Dan di sini bisa kita buat pertanyaannya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang lebih positif. Kamu harus mempertimbangkan cara yang lebih efektif seperti itu. Dan di dalam menanyakan keyakinan, proses ini di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai apa yang kita percaya dan keyakinan kelas apa yang kami langgar, apa yang akan kami lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Itulah yang akan kita lakukan kepada anak di dalam segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di dalam segitiga restitusi mungkin ada yang mau kita diskusikan atau ada memberikan tanggapan. Oke, ada Bapak dan Ibu, kami berikan kesempatan. Pak, singkat saja Pak, menurut Bapak dari pemahaman yang Bapak dapat, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini sementara anak belum meyakini apa yang sudah dibuat di kelasnya atau di sekolahnya, keyakinan kelasnya. Karena kan sebelum segitiga restitusi ini harus ada dulu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, bagaimana kita menerapkan ketiga tahapan ini ketika yang mau kita disiplinkan pun belum memahami konsep itu. Terima kasih Pak. Oke, ada mungkin tanggapan dari Bapak dan Ibu? Oke, ya, kalau tidak ada ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita menerapkan ini, seperti yang sudah kami paparkan tadi, kita terlebih dahulu membuat keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Jadi sehingga kita kembali ke kesepakatan kelas dalam menerapkan ini, ketika sudah ada kesepakatan kelas, sudah ada kita buat kesepakatan kelas dulu di kelas kita masing-masing. Mungkin wali kelas buat kesepakatan kelasnya. Kembali kepada kesepakatan kelas itu, apa yang sudah diangkat atau nilai-nilai apa yang akan didapatkan seperti itu Bapak dan Ibu. Sehingga kalau kami
kami bisa kasih saran kepada Bu Panci, kesepakatan kelas itu dulu yang kita berikan kepada anak, sehingga mereka sudah memiliki kesepakatan, memiliki impian apa yang akan mereka capai. Ketika mereka melakukan kesepakatan, kita kembali kepada apa impian kita, apa kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat, sehingga kita bisa memperoleh impian yang akan kita capai. Demikian Bu Wajib, mungkin bisa. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, di sini kita bisa buat dengan berbicara ataupun menyatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satu orang yang pernah melakukan itu. Artinya begini Bapak Ibu, ketika ada kesalahan, anak mungkin kan dalam kondisi emosional, ya kan? Ada kesalahannya, mungkin itu dalam kondisi emosional. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, di dalam restitusi kita harus stabilkan dulu dia. Jangan kita paksakan, stabilkan dulu identitasnya, mungkin dengan seperti tadi ini penenang setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau sudah seperti itu, baru masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Di sini bisa juga kita ucapkan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Karena seperti tadi, semua orang memiliki alasan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi kita tanyakan dulu kepadanya apa alasannya melakukan itu. Dan selain itu, ada nggak cara yang lebih efektif? Nah, dan setelah itu pada bagian menanyakan keyakinan, di sini bisa kita sebutkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kesepakatan apa yang kamu lakukan, kesepakatan yang mana yang kamu lakukan, keyakinan mana yang kamu lakukan, dan kamu ingin seperti apa? Atau bisa juga disebutkan nanti di situ apa yang kamu lakukan untuk berikutnya, untuk menerapkan nilai-nilai keyakinan itu. Jadi ini adalah proses daripada restitusinya, yaitu dengan 3 langkah, sehingga disebut dengan segitiga restitusi. Dan tahapan-tahapannya seperti ini secara singkat ya. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Jadi artinya di sini bukan benar salah, kalah dan kalah, tetapi menjadi orang yang menang dan menang. Selanjutnya contoh responnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, bisa. Saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Jadi bukan untuk mempersalahkan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi mencari solusi, win-win solution, sama-sama menang. Itu dia. Dan di validasi tindakan yang salah ini proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang atau yang harus dipenuhi dari murid. Kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan mana yang tidak dipenuhi? Dan bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman akan alasan murid melakukan tindakan tersebut. Jadi bukan kita membenarkan kesalahannya itu, tetapi kita menguatkan pemahaman tentang keyakinan yang akan dilakukan. Sehingga di sini bisa kita berbicara, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru atau mencari yang lebih efektif. Misalnya seperti ini, ada orang kasus yang kita bilang ini misalnya kan, ada anak misalnya jelek, kata dia pembulian. Akhirnya dia datang langsung, maka itu banyak. Akhirnya itu yang menjadi solusi. Tapi di sini katakan, apakah dengan langsung seperti itu menjadi solusi? Ada nggak cara yang lain? Nah, itu yang akan kita
tanyakan pada validasinya, validasi tindakan yang salah. Sedangkan di dalam menanyakan keyakinan, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya, nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita, apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan keyakinan itu. Itulah dia pada tahapan daripada sertifikat restitusi. Dan Bapak dan Ibu, jadi sebelum kita masuk ke refleksi dan cek pemahaman dari apa yang kita jelaskan tadi, kita berdiri lagi sekali lagi, yuk kita buat lagi sekali lagi SPI-nya supaya lebih suasananya lebih senang lagi ya. Nah, kalau ini masih sama, kalau tadi panjang pendek, sekarang saya buat dari nama-nama hewan aja. Misalnya saya buat semut, kan kecil kan? Semut kecil, kebalikannya lah orang ibu ya. Misalnya semut saya bilang atau kayak gini boleh. Jadi kalau saya bilang nanti gajah kecil, ada di mana saya kan besar kan? Tapi orang ibu buat kecil atau seperti ini pun juga boleh. Oke ya. Oke, saya tanya kedua, bagaimana semua dulu? Sambil tuh digerakkan tangannya dulu ya, biar lebih semangat. Oke. Joget sekali Tom. Joget sekali. Oke ya. Nanti kita joget untuk apa ya Bu? Ya untuk selanjutnya. Oke. Sekarang kita cek dulu. Gajah. Kecil. Besar. Oh iya. Yang mana? Gajah. Kan besar dia tadi kecil juga kan? Iya. Oke. Jadi kita lagi gajah. Sepakat aja kita Pak bentuknya. Kalau kecil ya seperti ini. Ya, kecil seperti ini aja ya. Kecil seperti ini. Kalau besar seperti ini. Oke. Coba sama-sama menjawab dulu. Serta ya. Serta dijawab dan langsung di naikkan omongan dan gerak. Yang jadi ini udah kalau tadi kan pikiran dan gerak. Kalau ini omongan, pikiran dan gerak. Nah, ada meningkatnya sedikit. Oke. Gajah. Oh, kasih mengucapkan. Gini, biar lebih paham. Gajah besar tapi dibuat kecil. Oke ya. Gajah besar tapi dibuat kecil. Oke. Semut kecil dibuat besar. Itu jadi jangan salah ya. Yang diucapkan yang sebenarnya dan yang dibuat yang. Oke. Ulang lagi. Iya, itu ini. Iya. Gajah. Besar. Oke. Lagi. Semut. Oke. Ulang. Itu semua saya ulang. Oke. Gajah. Besar. Masih belum sebelumnya. Oke. Semut. Gajah. Oke, tepuk tangan sekali. Oke, sekarang kita masuk ke dalam refleksi dari apa yang kita sebutkan tadi. Bapak dan Ibu, ada ungkapan seperti ini. Coba Bapak Ibu berikan jawaban dulu, berikan tanggapan dulu dari slide yang di depan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan gambaran? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kira-kira ada? Salah. Kira-kira kenapa salah, Bu? Karena kalau peraturan sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan sekolah, kalau keyakinan kelas berasal dari keyakinan diri sendiri akan hal itu. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Dewi. Oke, kalau Bu Fitri tadi menyatakan Kalau menurut saya, kalau peraturan itu memang dicanangkan dan ada konsekuensinya. Kalau dia keyakinan, dia memang dari hati sendiri, harus diyakini. oke, berikan tepuk tangan untuk Bu Fitri. Ya, jadi benar ya. Kalau keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hal yang sama, itu salah. Kalau keyakinan kelas itu keyakinan dari diri, sedangkan kalau peraturan itu bersumber dari seseorang, dari dirinya. Tapi kalau keyakinan ini adalah dari keyakinan bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, selanjutnya yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan
menjelaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ya, benar. Nah, Bu Devi katakan benar. Ada yang lain? Benar? Benar? Benar. Iya. Jawabannya benar. Yes. Kemenangan dulu, Pak. Mantap Bu Devi ya. Oke, selanjutnya satu lagi. Nah, ini tadi kita buat di sini ada peraturan. Tapi dari peraturan ini kita mau ubah menjadi suatu keyakinan. Nah, ada yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira keyakinan atau nilai-nilai kebajikan apa yang akan dibuat di sini? Keselamatan. Ya, yang pertama keselamatan dari Bu Eta. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira mana yang akan kita terapkan di sini, Bapak Ibu? Kebersihan. Kebersihan. Ya, kebersihan. Keindahan. Keindahan. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Kalau yang ketiga, tidak menggunakan kata-kata kasar. Sopan santun. Ada etika. Ada lagi? Iya, yang Bapak Ibu sebutkan benar. Namun di sini kami buat lebih mendetail ya bahwa menggunakan helm saat mengendarai motor adalah prinsip keselamatan. Sedangkan kalau membuang sampah pada tempatnya menjaga kebersihan dan juga tanggung jawab ya. Nah, baru berikutnya dilarang menggunakan kata-kata kasar, sifat yang selalu bersikap positif ataupun saling menghormati. Jadi dengan demikian Bapak dan Ibu berikan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Semoga di dalam disiplin positif ini kita dapat menerapkannya di sekolah kita ini, di pembelajaran kita, dan juga di kelas di mana kita dapat belajar ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan ataupun pertanyaan dari Bapak dan Ibu untuk kita diskusikan. Ada kira-kira Bapak dan Ibu? Oh, ada pernyataan dari Ibu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terakhir itu melalui pemaparan dari Pak Presiden, saya beberapa sedikit bersama dengan keyakinan kelas, karena saya juga belum mempelajari tentang keyakinan kelas dan saya belum mempraktekannya. Melalui pembelajaran atau melalui penyampaian ini saya sedikit paham perbedaan peraturan dengan keyakinan. Yang saya pertanyakan di sini kita dalam kelas itu ada 10 mata pelajaran dan saya keinginan membuat keyakinan kelas di pelajaran saya. Saya mohon kepada Bapak memberikan sedikit penjelasan bagaimana harusnya saya membuat keyakinan kelas di pelajaran saya IPS di salah satu kelas atau boleh sekaligus di 3 kelas atau bagaimana prosesnya. Ini saya masih kurang paham. Tolong diberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tanggapan dari Bu Dewi tadi, atau mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan yang disebutkan Bu Dewi tadi, bagaimana untuk menerapkan disiplin positif itu di kelas? Apakah sama nanti keyakinan itu di pelajaran IPS seluruh kelas atau per kelas? Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan tanggapan karena kebetulan saya juga sudah melaksanakan itu. Kebetulan di semester ini saya bukan wali kelas, saya guru bidang studi. Jadi keyakinan saya, sepemahaman saya dan yang saya tahu, keyakinan kelas itu tidak hanya diperlakukan untuk wali kelas, tapi kita juga bisa sebagai guru bidang studi juga bisa melakukan keyakinan itu. Contoh yang sudah saya lakukan, kita buat kesepakatan bersama yang nantinya kita tempel bersama atau setiap jam kita ingatkan kembali. Contoh kalau saya di Prakarya itu yang pertama adalah tidak lupa membawa peralatan. Kalau sudah peralatan pasti ibu pakai
cerpen, buku catatan, dan buku tulis. Setelah itu tetap juga saya buat saling menghormati, karena saat kita mata pelajaran kita sedang berdiskusi harus ada antara saling menghargai, temannya saling konsentrasi gitu. Nah jadi kalau menurut saya bisa saja, tapi nanti kita sama-sama saling belajar, menambahi dengan yang sudah kita dapat. Nah kalau itu yang saya buat tergantung dari kebutuhan kita sebagai guru dan kebutuhan siswa dalam menerima pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja Pak tambahan mengenai keyakinan mata pelajaran, karena saya sudah mencoba membuat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mereka tepuk tangan. Ini ada tambahan Bu? Oh, ya. Terima kasih. Sebagai referensi, sama benar yang dibilang Ibu Adeta tadi, Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas, kita sebenarnya, kalau saya pribadi, saya mendorong menciptakan pola pikir kepada murid-murid duluan terlebih dahulu. Kelas kita ini mulai kayak gini ya, ibaratnya kayak kami kan di lapangan nih. Jadi kalau di lapangan suara kita terlalu luar biasa. Kalau mengatur anak, karena suaranya bebas, lepas. Jadi sebelum ke lapangan, pada saat pertemuan pertama di setiap semester, jadi kesepakatan kelas ini nggak tiap pertemuan kami buat. Satu kali aja untuk satu semester, tapi untuk disepakati setiap belajar. Jadi saya bilang, maunya kan, kalau olahraga, kita pakai baju olahraga. Itu juga harus saya jelaskan. Lalu setelah saya jelaskan harapan-harapan saya terhadap kelas, nah, kayak mana apakah ada di pikiran kalian kesepakatan kelas yang bisa kita sepakati bersama? Coba kalian utarakan satu orang satu kesepakatan yang untuk kita jadikan kesimpulan. Nah, dari rasa-rasa yang saya berikan, mereka merespon mengeluarkan satu keyakinan yang mereka mau, itu kami simpulkan jadi kesepakatan yang akan kami patuhi selama satu semester ke depan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk ya, jadi mungkin menambahi sedikit ya Bu yang disampaikan Bu Teta dan yang disampaikan Bu Belum. Keyakinan kelas itu kita kan di dalam kelas ataupun di sekolah itu memiliki impian. Kira-kira impian saya di dalam mengajar nanti, impian daripada anak-anak ini nanti di dalam pembelajaran itu apa? Baru kita lihat kondisinya. Wah, kondisi kelas ini untuk mencapai impian itu ternyata anak-anak kondisinya masih seperti ini. Nah, kita kasih tahu seperti yang disampaikan oleh Bu Belum tadi, kita memberikan gambaran. Wah, maunya pembelajaran seperti ini. Baru tanya keyakinan mereka, bagaimana dengan keyakinan mereka? Apakah mereka memiliki gambaran yang lain atau gambaran yang sama? Nah, kalau mereka sudah memiliki gambaran juga, baru kita akan memberikan kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mencapai itu. Barulah misalnya, kalau di Facebook kami mau pembelajaran IPS itu dengan tertib, ada pembelajaran yang interaktif, ada pembelajaran kelompok, ada pembelajaran segala macamnya. Akhirnya kita buat dalam suatu kesepakatan untuk menggapai itu apalah keyakinan kita. Oke, kalau kita misalnya seperti yang bilang tadi, kalau kita di lapangan, bagaimana supaya jangan berteriak-teriak dalam habis waktu. Nah, berarti 15 menit sebelum pembelajaran ini sudah ganti baju, lalu dari bangkunya berdiri di situ, sudah pas, juga apalah menjadi keyakinan dari mereka. Dan apakah itu keyakinannya itu sama untuk semua kelas di IPS itu? Kita melihat kondisi kelas itu, kelas A, kebutuhannya ini, yang mau dicapai di sini ini, kita buat kesepakatan. Kalau kondisi B tidak sama seperti ini, pasti berbeda. Tapi kalau sama kondisi A dan B, silakan sama keyakinan kita di situ. Ya, jadi itulah yang mungkin yang bisa kami lakukan. Kalau secara proseduralnya di dalam keyakinan kelas ini kita melibatkan siswa. Jadi kita tanyakan, kita berikan pendapat daripada siswa untuk memberikan keyakinan ataupun memberikan nilai-nilai yang mereka percayai. Bisa nanti misalnya dengan menuliskan papan tulis, dengan sticky note, atau dengan cara yang lain, atau langsung tantangan seperti itu. Jadi sehingga kesepakatan itu dibangun bersama, bukan oleh satu orang, oleh gurunya, oleh siswanya, dan itu manfaatnya juga
untuk siswa itu. Nah, gitu ya. Jadi itu yang bisa kami tambahkan Bapak dan Ibu, mengingat waktu dan kesempatan kita juga sudah akan ada kegiatan yang lain. Jadi sampai sini ya Bapak dan Ibu, kami tutup untuk kegiatan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami yakin keyakinan kita bersama melalui keyakinan kelas disiplin positif yang kita terapkan di sekolah kita ini, siswa-siswa kita semakin berprestasi, semakin nyaman dan aman dalam pembelajaran, dan sekolah kita semakin maju dan prima. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jual-jual buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita Padang, guru IPS, mengajar di SMP Negeri 1 Sedulur Tali Urang JH, dan saya salah satu teman dari Pak Saki Ben Sinaga. Dan Bapak itu tadi telah memaparkan tentang disiplin positif. Melalui pemaparan disiplin positif yang telah disampaikan oleh Bapak Sakiben, saya sangat berterima kasih sekali oleh penyampaian Bapak Sakiben. Melalui Bapak ini saya memahami dan mengetahui apa itu disiplin positif. Nah, melalui penyampaian ini tadi saya pun bisa membedakan apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas, dan melalui pemaparan ini juga saya akhirnya mengetahui bahwa saya seorang guru pun harus memiliki kontrol yang selama ini mungkin saya berada di posisi merasakan yang kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu sering saya membuat mereka itu merasa bersalah. Jadi melalui pemaparan Pak Sakiben tadi, saya merasa untuk berikutnya akan menjadi seorang manajer yang mana saya bisa menumbuhkan keyakinan diri anak-anak dalam hal peraturan-peraturan, motivasi dari siswa. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai refleksi dari salah satu guru yang ada di sini. Sekian, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saki Ben Sinaga. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Sinurat. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sedulur Tali Urang JH, guru bidang studi agama Islam. Berdasarkan daripada pemaparan yang telah disampaikan rekan tadi, saya memahami pemaparan yang disampaikan tentang disiplin positif. Saya menjadi memahami, dan semoga saya bisa menerapkan pemaparan tersebut berupa keyakinan kelas di dalam mata pelajaran saya, yaitu pendidikan agama Islam. Kesalahan siswa dengan menerapkan restitusi sehingga menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam diri siswa tersebut. Sekian dan terima kasih.